Perkenalkan, nama saya Desia Ramadhani Damayanti, NIM 181024. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen yang ada pada aplikasi e-commerce yaitu Shopee. Belum saya menjelaskan tentang sistem informasi manajemen yang ada pada Shopee, saya akan menjelaskan terlebih dahulu isu etika dalam sistem informasi manajemen. Sistem informasi secara online menimbulkan tantangan-tantangan baru yang menciptakan dilema etika di mana bisa menciptakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas konsekuensi sistem informasi, menetapkan standar untuk kualitas sistem pengaman yang melindungi keamanan individu dan masyarakat, serta melindungi nilai sosial dan etika yang sangat penting bagi kualitas hidup dalam masyarakat informasi. Isu etika, sosial, dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Isu sosial berasal dari isu etika dalam masyarakat, berharap pada diri seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang benar, sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu atau organisasi dalam berperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. Isu etika, sosial, dan politis utama yang muncul oleh adanya informasi mencakup 5 dimensi moral, diantaranya 1. Hak dan kewajiban informasi, berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu akuntabilitas dan pengendalian, berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. Yang keempat yaitu kualitas sistem, berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Yang terakhir, yang kelima yaitu kualitas hidup. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadi teman atau musuh bagi anak-anak. Dari segi positif, internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka, seperti mereka menggunakan internet untuk tugas sekolah atau mengirim email untuk teman-temannya. Selanjutnya yaitu memahami isu-isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem. Etika adalah prinsip-prinsip mengenai kebenaran dan kekeliruan yang bisa digunakan individu bertindak sebagai agen-agen moral bebas untuk membuat pilihan-pilihan untuk menuntun perilakunya. Teknologi informasi dan sistem informasi mengangkat masalah-masalah etika baik untuk individu maupun masyarakat karena menciptakan peluang-peluang untuk perubahan sosial yang intens, sehingga mengancam kekuatan distribusi yang ada, uang, hak-hak, dan kewajiban. Seperti layaknya teknologi yang lain seperti mesin uap, listrik, telepon, dan radio, teknologi informasi bisa digunakan juga untuk mencapai perkembangan sosial, namun bisa juga digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan dan mengancam nilai-nilai sosial. Perkembangan teknologi informasi akan menghasilkan banyak keuntungan sekaligus kerugian. Contoh gambar dari kelima dimensi moral tadi bisa dilihat pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya, model untuk mempelajari isu-isu etika, sosial, dan politik. Isu-isu etika, sosial, dan politik saling terkait erat. Dilema etika yang mungkin Anda hadapi sebagai seorang manajer biasanya tercermin dalam debat sosial dan politik. Salah satu cara untuk mempelajari relasi ini ditunjukkan pada gambar yang sudah saya berikan tadi. Kita bisa menggunakan model tersebut untuk menggambarkan dinamika yang menghubungkan isu-isu etika, sosial, dan politik.
Model ini juga berguna untuk mengidentifikasi dimensi moral utama dari masyarakat informasi yang bisa memotong beragam level tindakan individu, sosial, dan politik. Dalam sistem informasi manajemen, suatu teknologi analisis data yang disebut Non-Object Relationship Awareness atau NORA memungkinkan bagi sektor pemerintahan maupun pribadi untuk melaksanakan proses profiling secara lebih baik. NORA bisa mengambil informasi mengenai orang-orang dari beragam sumber terpisah. Teknologi NORA ini bisa memindai data dan mengekstrak informasi sewaktu data sedang dibuat. Teknologi ini bermanfaat sebagai alat bantu canggih untuk keamanan wilayah negeri, namun memiliki implikasi kerahasiaan pribadi. Selanjutnya yaitu konsep-konsep dasar, tanggung jawab, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban secara hukum. Pilihan etis adalah keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Tanggung jawab atau responsibility adalah sebuah elemen yang penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang Anda buat. Akuntabilitas atau accountability adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban secara hukum adalah fitur sistem politik di mana badan hukum berada pada tempatnya yang mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan dan kerugian yang dibuat oleh pelaku lain, sistem atau organisasi. Proses hak adalah fitur terkait masyarakat yang diatur secara hukum dan merupakan proses yang diketahui dan dipahaminya hukum serta ada kesanggupan mengarah ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan secara benar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika. Yang pertama yaitu perlakukan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan Anda. Yang kedua yaitu jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Yang ketiga yaitu jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Yang keempat yaitu ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Yang kelima yaitu ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Yang keenam, asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain. Walaupun aturan-aturan etika ini tidak bisa memberi tuntunan praktis, namun tindakan-tindakan yang belum bisa dikatakan sejalan dengan aturan-aturan ini perlu mendapat perhatian yang lebih banyak dan diwaspadai. Kemunculan perilaku non-etis yang belum jelas itu mungkin sama merugikannya dengan perilaku non-etis yang nyata bagi Anda. Selanjutnya, untuk sistem informasi manajemen yang ada pada aplikasi Shopee akan saya jelaskan dalam bentuk animasi seperti ini. Perkembangan perusahaan e-commerce Shopee. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah Sea Group, sebelumnya dikenal sebagai Garena, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak saat itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Shopee merupakan bagian e-bisnis dan e-commerce yang saat ini sedang naik daun. Ini dikarenakan pemanfaatan teknologi sistem informasi yang baik dan mengikuti zaman sehingga mampu bersaing dalam dunia bisnis. Lalu sistem informasi manajemen yang dimiliki Shopee itu seperti apa sih? Yang pertama yaitu ada Transaction Processing System atau kita sebut dengan TPS. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Nah, pada Shopee ini yang merupakan TPS adalah yang pertama yaitu Customer Service, yang kedua penjual, yang ketiga pembeli, yang keempat Finance, dan yang kelima adalah Quality Control.
Lalu selanjutnya ada manajemen information systems atau yang kita sebut dengan MES. MES ini menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi. Nah, pada Shopee ini yang merupakan MES adalah marketing officer. Nah, ini tugasnya untuk melakukan optimasi Shopee di mesin pencari atau melakukan optimasi di sosial media atau juga bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan. Dan yang ketiga adalah Decision Support System atau yang kita sebut dengan DSS. DSS hampir sama dengan MES karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. DSS bermula dari MES karena menekankan pada fungsi pendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya. Meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksklusif pembuat keputusan. Nah, pada Shopee ini yang merupakan DSS adalah Chief Marketing Officer. Nah, ini sebagai pemimpin dari marketing officer atau bertugas membuat keputusan atau kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing perusahaan. Dan yang terakhir yaitu keempat adalah Executive Information System atau yang kita sebut dengan EIS. EIS adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Yang merupakan EIS adalah Chief Executive Officer atau tugasnya sebagai mengelola dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis secara operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Dan tugas yang lainnya yaitu membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada perusahaan. Lalu isu etika apa saja yang ada pada Shopee? Nah, yang pertama itu ada hak privasi. Hak privasi ini muncul karena pembeli maupun penjual sebelum melakukan transaksi jual beli mereka diharuskan untuk mengisi data-data diri mereka termasuk kartu kredit, rekening bank, bahkan barang apa yang akan mereka jual. Nah, dalam e-commerce, privacy ini berkaitan dengan pengumpulan informasi personal dan perlindungan privasi. Nah, perdagangan semacam ini akan menimbulkan seseorang mengumpulkan informasi personal dengan membaca posting individu, melihat nama dan identitas individu di internet, membaca email, melacak jalur komunikasi, dan lain sebagainya. Dan ini akan menimbulkan ketakutan pada pembeli maupun penjual karena data-data diri mereka akan dilihat oleh orang lain ataupun disebarluaskan oleh orang lain. Yang kedua ada hak kekayaan intelektual. Dalam e-commerce ada 4 kekayaan intelektual yaitu copyright, trademark, nama domain, dan paten. Nah, dalam Shopee, penjual akan mendaftarkan barang apa yang akan mereka jual dan menampilkan tersebut kepada pembeli. Dan otomatis barang tersebut sudah memiliki merek dagang sendiri. Nah, isu etika yang ditakutkan di sini yaitu akan muncul klaim dari pihak lain yang juga mengklaim nama dagang tersebut ketika orang lain sudah mendaftarkan lebih dulu nama dagang tersebut. Lalu ketika isu etika itu muncul, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Nah, Shopee sudah mengambil beberapa langkah. Yang pertama yaitu memberi peringatan bahwa webnya dilengkapi dengan sistem pencatatan pribadi atau pengunjung dimintai persetujuan jika segala informasinya akan dicatat. Yang kedua yaitu ada perbaikan sistem verifikasi pembayaran dari pembeli. Nah, Shopee sudah menyediakan PIN untuk memverifikasi pembayaran ketika pembeli akan membayar barang apa yang akan mereka beli. Yang ketiga yaitu mengadakan verifikasi atas barang yang dijual agar selalu barang yang asli dan tidak melanggar hak paten atau hak merek. Nah, Shopee sudah melakukan langkah ini dengan menyediakan official store bagi barang yang sudah memiliki hak paten atau hak merek tersendiri sehingga tidak akan ada klaim atas hak merek dagang tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada peningkatan keamanan aplikasi atau situs untuk mencegah pembobolan data. Shopee sudah melakukan langkah ini dengan
memastikan bahwa satu akun hanya bisa dipakai untuk satu KTP dan itu tidak bisa diganti data tersebut. Ketika sudah mendaftar dengan satu KTP tersebut, maka ketika Anda akan mendaftar lagi untuk data pribadi Anda yang lain, itu sudah tidak bisa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sudah sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.